Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Dan semoga aktivitas serta rezeki yang didapatkan di hari ini semoga Allah beri keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Dan alhamdulillah di pagi hari ini saya silaturahim ke Lohjani Farm untuk banyak belajar seputar perawatan durian, baik yang masih dalam fase vegetatif ataupun yang sudah mulai belajar berbuah. Dan hari ini kita masih melanjutkan di tema tentang durian yang insya Allah sebentar lagi menjelang panen lah istilahnya, terutama untuk musangking dan juga duri hitam. Kalau bawor sepertinya belum, masih lama. Kalau untuk bawor insya Allah. Ini juga ditemani Mas Angga dan juga Mas Trikun. Ini bawornya Masya Allah sudah cukup besar lah. Ini perkiraan 1 bulan lagi Mas ya? Kalau harusnya, kalau normalnya iya, normalnya ya. Tapi kemarin beberapa kali prematur bagus. Dan kemarin ada yang jatuhan prematur. Bener nggak? Nggak kita upload di YouTube, tapi ya, di Facebook adalah. Dan ada. Kondisinya hasilnya kalau di peram itu hampir mendekati performa terbaik, hampir ya, cuman kalah lemak gitu lah. Istilahnya saripatinya kurang kental dikit. Kalau pahitnya, manisnya udah ada lah. Padahal itu masih sekitar 1 bulan lagi kan ya? Iya. Oh itu yang musangking. Yang musangking kurang sekitar, yang pertama kurang 20-an hari. Tapi kalau yang benar-benar prematur 70 sekian hari itu juga bagian-bagian yang tertentu udah manis, udah pahit. Tapi ya itu ya, saripatinya kurang kental Mas ya. Terus yang kemarin terakhir dibuka itu memang sengaja kita buka fresh. Jadi kenapa selera orang itu kan nggak semua harus pahit gitu loh. Yeah. Jadi kita kan harus menguasai nanti segmen pasarnya gimana. Ketika orang maunya pahit, ya harus mungkin kita dulu harus diinapkan dulu nanti kan. Nah terus nanti kan kita ketahuan nih sekitar berapa hari atau beberapa jam setelah diinapkan itu teksturnya gimana. Makanya kemarin itu begitu jatuh cuman sekitar 8 jam apa ya itu. Yeah. Kita belah, kulitnya dibuka masih keras. Kalau saya kurang suka, kalau saya pribadi, tapi beberapa ibu-ibu yang makan lebih cocok seperti itu. Gitu. Tapi untuk tekstur ya tetap kurang melting lah, kurang lumer. Karena gitu dia belum terfermentasi lah istilahnya. Dan kemarin hitungannya kita juga agak lupa dengan harus dipukul dulu ya. Dipukul yang pak gitu kan. Dan kemarin sudah kita upload yang musangking. Kalau untuk yang jatuhan bawor prematur itu memang tidak kita upload di YouTube tapi di Facebook lah ya. Di Facebook bawor kan kurang 1 bulan. Kurang 1 bulan lah ya kalau yang bawornya. Ya, tapi putih-putihnya minim, udah bisa dimakan kemarin juga. Manisnya udah keluar lah ya. Ya, manis. Di bagian tertentu malah udah ada kuning, udah keluar manis pahitnya. Tapi mungkin pahitnya kan karena terfermentasi ya. Padahal belum masih lama lah ya. Tapi kalau lihat dari hasil, sebenarnya bukan prematur kalau bawor kemarin, rontok. Karena kurangnya masih 1 bulan lagi. Tapi optimis nggak nanti kalau pas yang normal lah jatuhan normal? Yang diharapkan insya Allah Mas, karena dari hasil prematur kemarin rasa manisnya udah keluar, malah lemaknya lebih keluar dari MK yang. Oh ya, yang mungkin karena ketebalan daging juga ya. Ketebalan daging. Bahkan pahitnya udah keluar dikit lah ya. Kalau yang dihinapkan kemarin semua pahitnya keluar. Kalau yang udah menginap pokoknya. Jadi bisa lebih optimis lagi lah ya. Nah ini duri hitamnya yang kurang lebih sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2025 insya Allah. Mudah-mudahan masih ada yang kecil juga. Nah ya kemarin ada yang menanyakan nih Mas, maksudnya untuk duriannya masih ada apa enggak ini kan? Enggak ada. Sudah habis. Bahkan beberapa yang belum dikasih name tag itu sebenarnya udah laku. Udah habis semua ya. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Dan ya teman-teman store sebenarnya kan minta, tapi ya orang buahnya belum banyak. Ya pohonnya juga masih berapa lah istilahnya. Ya, dan kan kita sempat khawatir juga karena kondisinya curah hujan begini ya. Betul. Hujannya itu intensitasnya tinggi,
cahaya matahari itu nggak keluar maksimal. Ini jam hampir 11. Jam 10. 10 seperti Jam 10. seperti jam masih setengah 6 kayak. Dari kemarin itu hujannya tadinya 2 hari sekali sampai di fase sehari 2 kali. Gitu. Ya tapi mau gimana? Tapi saya bersyukur kok dari musim ini jadi belajar kan pemupukan nanti ketika musim hujan mudah-mudahan udah ada pengerusutan. Jadi kita nanti pas musim hujan treatmentnya bisa membedakan. Jadi, setidaknya hikmah ketika musim hujan ini lebih cepat untuk Mas Angga, jadi bisa lebih banyak belajar lagi. Ini normal ini. Bisa untuk belajar ke musim-musim berikutnya ketika pas memasuki pematangan buah itu musim hujan. Ini udah mulai kendur sih. Ini udah mulai kendor, Mas. Ya, ini duri hitamnya. Kalau beberapa udah ke 95 hari. Alhamdulillah sudah sold out atau sudah habis dipesan. Sudah. Dan ini sudah memasuki 95 hari atau? Ya, beberapa 95, beberapa belum. Tapi kalau udah 95 hari seperti ini kan udah tenang. Biasanya kalau dataran rendah 100 hari itu oci udah pasti biasanya. Insya Allah optimis. Ini yang bagian blok bekas sawah. Mudah-mudahan tahun depan ada yang bisa dipersiapkan untuk pembuahan lah. Ya istilahnya untuk belajar mungkin. Tapi lihat situasi juga nantinya. Kalau memang benar-benar siap bisa untuk dibuahkan, insya Allah juga sama Mas Angga bakal dibuahkan. Itu masih dipotong rumputnya sama Mas Trikun. Karena memang jadwalnya Mas Trikun lagi padat ini. Baru sempat dipotong rumputnya. Telat. Bahkan telat. Seharusnya dari kemarin-kemarin. Nah, kita ke musangkingnya ini. Ini juga kemudian yang banyak yang menanyakan bibit, Mas. Maksudnya saya kan kalau ditanya untuk bibit itu insya Allah perkiraan bulan Januari ini bagaimana, masih ada nggak stoknya? Ya ada sih Mas, kalau yang deket-deket mau ambil ya nggak apa-apa. Kalau untuk yang gede-gede ada, udah diambil. Cuman ini stok bawornya habis. Gitu. Bibit bawornya habis. Ya, dan memang beberapa orang akhirnya tanyanya karena direferensikannya apa, kalau dataran rendah sama pun iya duri hitam akhirnya gitu. Ya, karena di sini juga saya tanamnya duri hitam lebih banyak. Yang musangkingnya sambil dilihat-lihat, siapa tahu ada yang kendor. Ini banyak yang saya buang loh ini. Ini kan buang, ini buang, ini 4 sendiri tadinya. Sudah ada. Pokoknya yang akhirnya nggak ideal kemarin karena khawatir ya menjaga kualitas. Beberapa saya turunin kecuali yang kecil-kecil. Iya. Kalau yang kecil-kecil memang rontok. Yang kecil-kecil memang bagian rontok. atas. Ini udah jatuh berapa loh ini? 1, 2, 3. Sudah nemtek semuanya. Ya. Sudah ada namanya. Udah, ini juga walaupun belum dinemtek udah ada pakai spidol kemarin lupa. Tinggal kasih nama aja yang belum ini. Ya mudah-mudahan hasilnya bisa baik lah, bisa bagus gitu. Meskipun sudah memasuki musim penghujan. Ini sih sepertinya tadi. Kendor udah Mulai kendor. Udah. Saking. Padahal biasanya kalau sudah memasuki musim hujan tuh jadwal jatuhnya molor lah ya. Biasanya. Ya. Ini nih polinasinya nih, biar tahu. Nah, itu Tanggal 25. Berarti ini tanggal 25 ini beberapa mulai tanggal 20 sih. Karena saya lebihkan. Jadi sekitar tanggal 25 ini yang hitungannya menurut saya polinasinya banyak. Berarti bisa jadi dimulai tanggal 20-an. Itu 95 harinya berarti ya sekitar hari-hari ini gitu. Cuman ini yang tanggal 20 polinasi itu biasanya cuma dikit-dikit. Kalau yang lebih banyak dimulai tanggal 25 sampai 30. Dan itu yang kloter pertama lah ya? Ya. Karena kan bunga tahun ini nggak serempak lah istilahnya mekarnya. Ya. Banyak yang ini mulai kendor sih. Nah kan
Kalau saudaranya kemarin jatuh, suaranya udah bagus. Ini hitungan hari jatuh ini. Mana ini? Yang ini. Iya, bentar lagi. Ini punya Mas Pras Metro ini. Insya Allah. Ya nggak tahu nanti yang jatuh. Mas Pras mintanya sih tanggal 30. Oh, tinggal 30 ya? Iya, tinggal jatuh yang terakhir nanti ini buat siapa dulu gitu. Ya, boleh. Bisa ditukar, bisa dilukir. Kalau kata saya mah. Dan ini kita ke ujung yang Musangking. Belum jatuh. Ini kan tangkainya kering. Oh iya. Ini yang kemarin sebenarnya bunganya cukup banyak. Dan sebenarnya sudah jadilah, bahkan banyak yang sekepal tangan udah banyak ini. Jadi mengingat trubus massal, jadi memang nggak bisa dihindari lah kan namanya trubus massal. Iya, trubus, dan ini mau trubus lagi udah nih. Ini udah mau trubus lagi. Ini tersisa 2. 3. Wah, 3. 3 masian. Tapi emang pohon ini nggak ditreatment, makanya kan pernah disampaikan pohon nggak ditreatment vegetatif kok malah berbunga gitu. 2 pohon ini. Jadi kalau hasilnya segini, alhamdulillah masih ada yang nyantol lah itu. Ya. Nggak apa-apa lah Mas. Dan ini insya Allah nanti buat tahun depan bisa lebih maksimal lagi. Ini kan tahun depan tuh trubus, nanti kalau nggak trubus jadi sambung atas. Tapi kayaknya trubus itu juga udah trubus. Dan belum kendor lah ya. Itu belum sih kayaknya. Masih lama. Nah jadi untuk yang menanyakan bibit itu tinggal ya ada duri hitam sama musangking. Musangking beberapa. Aku nggak kirim-kirim soalnya masih kondisinya masih gitu Mas. Karena kebanyakan langsung yang cari bibit itu langsung datang ke lokasi. Ya, betul ke lokasi. Langsung datang ke lokasi, jadi ya bisa milih langsung lah. Ya. Jadi lebih mudah. Kalau dari pengamatan yang prematur kemarin sih mudah-mudahan ini hasilnya bagus perform gitu ya teman-teman. Ya. Bukan cuma bisa sekedar dimakan. Harapannya karena yang prematur kemarin ketika menginap menurut beberapa teman-teman yang ikut makan juga sudah layak gitu. Apalagi nanti ini yang jatuhnya memang udah sesuai tanggalnya. Harapannya begitu. Kita mau ke bawor nggak Mas? Boleh. Kita ke bawornya. Tapi belum ada aroma, justru saya senang. Ya. Saya senang kalau memang sesuai tanggal itu senang. Yang nggak senang kan belum waktunya bau wangi apa bau gimana gitu. Wah. Jadi istilahnya belum apa ya, belum tanggalnya sudah mulai aroma duriannya keluar. Jadi yang diharapkan di jatuhnya itu pas sesuai dengan tanggalnya. Itu yang diharapkan Mas Angga. Jadi biar apa ya, biar kondisinya buah yang dihasilkan juga bisa lebih baik. Kita bakal lihat ke bawor sambil jalan-jalan. Karena termasuknya udah lama ini. Udah hampir berapa ya? Udah hampir 2 minggu atau 3 minggu saya tidak update durian yang menjelang panen. Februari. Ini yang mekar terakhir lah ya. Iya, Februari. Ini mekar terakhir nih. Tuh bahkan sisa tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 5 buah. Ya alhamdulillah. Masih ada sekitar 5 buah. Mengingat kemarin trubus masalnya itu bukan trubus yang 1-2 helai daunnya, tapi memang seperti trubus apa vegetatif. Nah ini alhamdulillah yang masih agak bingung ini sebenarnya. Gimana Mas? Kayak matangnya lebih cepat gitu malah, padahal musim hujan loh. Oh iya. Ini. Ada kemungkinan bisa lebih maju berapa hari mungkin Mas ya? Iya. Nggak apa-apa deh. Nanti kalau teman-teman jadi kesini tanggal 10 kan. Iya. Ada yang sudah dinilai paling enggak? Ya, kalau makan oci sama apa? Oci musangking kan. Di bagian atas. Ya, alhamdulillah secara keseluruhan ini sudah mulai ditali semua ya Mas? Hampir ditali semua. Sebenarnya udah nama semua juga. Diikat. Karena untuk jaga-jaga lah, karena dikhawatirkan itu tadi
Kalau matang ada lebih yang cepat prematur di atas, ya jatuh kena yang bawah yang normal, itu yang berbahaya. Nanti kalau yang bawah jatuh kan ke tanah. Makanya ini belum waktunya. Nanti kalau mau nali ya di sudah ada namanya. Masya Allah. Kalau di sini masih permintaan yang paling tinggi itu duri hitam sama bawor. Permintaan ya. Musangking permintaannya lebih sedikit. Nah ini mungkin antara orang yang selera umum dengan yang penikmat itu rata-rata lebih banyak yang umum. Gitu. Karena kan biasanya penikmat itu harus minta yang pahitnya itu benar-benar strong, yang gitu udah kan. maniak lah mungkin. Nah, gitu. Sementara itu kan karakter seperti itu biasanya ada di musangking. Biasanya ya. Jadi ketika kemarin belum open order, teman-teman yang itu udah saya maunya duri hitam. Duri hitam, bawor langsung begitu. Nah itu kan market harus kita sesuaikan. Makanya kemarin ketika musangking jatuh, saya harapannya itu saya belah dalam kondisi fresh itu untuk evaluasi biar nanti yang makan itu nggak komplain gara-gara pahit. Karena nggak semua orang suka pahit loh. Iya betul. Jadi jangan patokannya kita itu ini pahitnya bagus gini segala macam. Market nerima apa enggak gitu nanti. Pokoknya kalau udah legit, pulen, tekstur bagus, warna bagus itu udah cukup. Jadi bukan hanya sekedar istilahnya apa ya, selera kita lah ya. Iya, nggak boleh berdasarkan selera. Ya itu tadi kembali, saya lebih senang musangking daripada bawor dan duri hitam. Tapi yang saya tanam lebih banyak akhirnya duri hitam. Karena apa? Ya selera orang pada umumnya dan permintaannya lebih tinggi duri hitam. Yang di sini, tapi saya berbicara di sini ya, nggak berbicara market secara global. Nah kemudian gini Mas, kan ada yang tanya juga nih ke saya istilahnya, untuk di sini bagaimana pemasarannya, kan ini baru pertama kali lah. Iya. Terus kemudian kok bisa sudah istilahnya apa ya, sudah habis? Kita kan bukan di daerah perkotaan nih, jauh kita dari kota nih. Ini bagaimana untuk pemasaran di sini Mas? Kalau bisa dibilang malah saya kurang barang lah ya. Memang buahnya belum banyak sih. Targetnya misalnya tadinya perkiraan saya jadinya sekitar 300-an apa ya, 300-an berapa. Ternyata ya memang cuacanya begini, dikasihnya segini, saya terima. Tapi ternyata setelah lihat respon, saya belum up di Facebook, saya aja nggak nge-up. Cuma dari beberapa teman-teman ya, mungkin ada yang lihat dari channelnya Mas Wawan, ada yang beberapa cuman teman-temannya gitu, ada yang pernah dengar. Jadi saya malah nggak bisa nyukupin. Gitu. Belum lagi ada permintaan dari store juga. Jadi apa ya istilahnya, mungkin inilah hikmahnya yang mungkin bagi sebagian orang ketika kita menanam durian yang ya bisa dikatakan mungkin mahal lah untuk dikat di kampung ini, ternyata malah sampai kurang-kurang istilahnya kan permintaan. Ya, mungkin makanya begini ya, saya kembali ngomong, jangan sampai orang beli durian mahal itu kapok atau nggak ada sesuatu yang membekas gitu. Ya. Jadi kalau beli durian mahal terus nanti yang dimakan rasanya sama lokal kok nggak terlalu jauh, yang membedakan apa? Itu makanya kalau saya mau diomong ngerawatnya ribet, ngerawatnya mahal, nggak apa-apa. Karena memang kembali lagi, kan saya sering beli lokal yang di sini murah, walaupun nggak semua perform gitu ya, susah dapat durian perform, tapi kan bisa dipelajari ya seperti itu. Contohnya dari baunya, dari apa segala macam, nah gitu kan. Saya dapat lokal bagus, misalnya 30.000 walaupun jarang lah. Nah, tapi kan timbang harganya jauh banget Mas. Ini satu butir bisa 400.000, dapat durian lokal 10 mungkin kan. Ya pokoknya harus ada pembeda lah. Jadi istilahnya gimana caranya agar ada pembedanya lah antara lokal yang mungkin belinya murah sama ini yang katanya premium kan gitu. Dari itu kan beberapa orang mungkin sama lah melihat, mungkin itu tanamannya dirawat. Jadi orang yang beli mungkin ada rasa penasaran. Nah harapan saya nanti tahun depannya mereka ini nggak kapok untuk repeat order. Iya. Karena itu yang memang diharapkan sebagai apa istilahnya ya, kalau saya katakan itu sebagai petani, mungkin ketika memang hasil kita dinilai apa ya, penilaian cukup
bagus atau memuaskan bagi konsumen itu ya yang diharapkan begitulah. Kalau ada yang ngomong durian lokal juga nggak kalah, ya itu fakta juga. Memang nggak kalah, cuman rasanya enak. Cuman untuk mengulang rasa yang seperti itu kita butuh ya effort lebih, nyari varietas yang sama atau dari pohon yang tua, atau nggak pasti sama, kadang kalah di warna, rasanya enak, teksturnya itu. Tapi kalau kita udah bicara varietas Musangking, bawor, duri hitam, ya karakternya begitu gitu, kalau di performa terbaiknya. Dan ada istilahnya, kalau menurut saya ada karakteristiknya sendiri-sendiri lah ya. Ada mas, memang berbeda-beda lah antara bawor, duri hitam. Kalau selera umum di sini, saya ngomong selera orang pada umumnya di sini itu, kalau saya lihat lebih cenderung ke duri hitam. Karena banyak orang yang lebih seneng yang lemak, legit, pulen, lembut daripada yang pahitnya nonjok gitu. Nah, terutama orang aja yang senang pahit nonjok. Terutama ibu-ibu dan anak-anak mungkin lah ya. Lebih mendominasi, dan bahkan beberapa bapak-bapak pun lebih nggak suka pahit. Mungkin kalau ada tipis gitu aja. Tapi sampai kalau pahitnya sampai yang kayak mereset kayak kemarin, kayak yang kita makan lokal umur 60 tahun itu, beberapa orang nggak suka. Kan kita kan jual durian bukan ego ya, ini yang mau makan orang. Ya udah kita tanam yang orang-orang nanti suka. Itu yang buat maniak-maniak sajalah yang kayak gitu. Itu masih ada teman berapa, Musangking berapa. Oke. Ini bawornya mudah-mudahan bisa maksimal lah ya. Jadi itu tadi sedikit bocoran. Jadi buat yang menanyakan bibit, kemudian bagaimana cara pemasaran di sini untuk Loh Jinawi. Jadi sudah sosmed lah kita ya, terutama di sosmed kata Mas Angga. Itu sosmed ya agak ngalai dikit lah, tadinya males main sosmed ya. Mau nggak mau lah ya. Ya karena kita tujuannya mau jualan, bukan mau pamer istilahnya kan. Mungkin ya sebagian orang menganggap itu mah cuma pamer aja, tapi enggak. Tapi itulah bagian dari promosi ketika kita memiliki durian istilahnya. Jadi mau nggak mau ya kita harus ikut perkembangan zaman, istilahnya kalau di sekarang tuh di sosmed atau sosial media. Baik, sepertinya sudah cukup buat teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan hari ini bermanfaat, dan insya Allah nanti ke depan juga harapannya ketika memang ada yang jatuhan sesuai dengan tanggalnya, kita bakal reviewkan lah Mas ya. Jadi biar tahu seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan juga sesuai apa yang diharapkan Mas Angga. Oke, baik, demikian yang kita bagikan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.